Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan dan kebesaran kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita Allah kumpulkan di lapangan ini. Mudah-mudahan ini bahagian dari bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24 yang kita bacakan tadi. Qul in kana aba'ukum, katakanlah kata Allah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga, perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersamaan dengan kita hari ini, saudara-saudara kita saat ini tengah berada di Bukit Mina. Mereka berdesak-desakan satu dengan yang lainnya. Mereka berjuang di tengah-tengah terik matahari di siang hari yang panasnya jauh melebihi apa yang kita dapatkan di negeri ini. Sepanas-panasnya yang matahari di siang hari ini, di jam 12 siang nanti sepanas-panasnya, tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya yang dihadapi saudara-saudara kita yang berada di Bukit Mina, yang mereka berjalan untuk melontar jumrah menuju Jamarat. Hari ini mereka lakukan itu semua. Mudah-mudahan kehadiran kita juga hari ini di tempat ini setidaknya dapat merasakan sedikit dari apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita
yang berada di Bukit Mina saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka semua, saudara seketika yang berhaji, yang jumlahnya, kalau kita hitung menurut daftar yang ada sekarang, 2 juta orang kaum muslimin dan muslimat berkumpul di sana. Sebanyak 209.000 adalah bangsa Indonesia. Kemudian sebanyak 249 orang adalah saudara-saudara kita yang ada dari kota Payakumbuh. Kita doakan agar mereka semua Allah berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadahnya. Mereka semua adalah orang yang membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mencintai Allah melebihi cinta kepada kampung halamannya. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan anak dan istri mereka, mereka tinggalkan kaum keluarga mereka. Mereka pergi ke tempat yang jauh, yang cuacanya, yang iklimnya. Mereka berjuang begitu lama menunggu, mengumpulkan uang, menabung untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan mereka meninggalkan semua yang mereka cintai untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mereka berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat. Dan Allah katakan bahwa dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian mereka juga terus ke Musdalifah. Mereka memilih batu. Mereka sesungguhnya memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang buruk mereka lemparkan bersamaan mereka melontarkan jumrah yang mereka laksanakan mulai kemarin dan sampai hari ini. Masyaallah muslimin, mereka lontarkan sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat hewaniah yang masih ada dalam diri mereka, sehingga mereka kembali kepada kefitrahan mereka yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian mereka melaksanakan tawaf ifadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika jemaah haji bertawaf melihat Ka'bah, dia berputar 7 kali, ibarat 7 hari dalam seminggu, tidak hanya menuju kepada Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Dan mereka melewati makam Ibrahim dan hijr Ismail. Apa yang kita ingat dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ketika mereka melewati makam Ibrahim dan hijr Ismail, adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah begitu lama menunggu mendapatkan kehadiran seorang putranya, seorang yang akan melanjutkan perjuangan beliau melihat kalimat tauhid la ilaha illallah. Setiap malam beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sampai usia lanjut baru Allah mengijabah doa itu dan mengkaruniakan seorang putra yang begitu gagah, yang begitu lucu, yang begitu menggembirakan keluarga itu. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, betapa bahagianya keluarga itu. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlaku lama, karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan putra kesayangan itu di lembah yang tandus, di lembah yang kering, yang tidak ada pepohonan dan tidak ada rumah untuk berteduh. Dan beliau melanjutkan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah. Ketika mau melangkah, ketika ditanya oleh istri beliau, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini wahai suamiku? Beliau tetap berjalan melangkahkan kaki. 1 kali, 2 kali ditanya. Tapi ketika ditanya oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah engkau untuk melaksanakan tugas karena perintah dari Allah? Baru beliau menolehkan kepalanya kepada benar, istriku. Dan sejuklah dan bahagialah itu Siti Hajar, walaupun ditinggalkan di tempat yang kering, kerontang, yang tandus, tiada pepohonan, tapi kan dititipkan kepada Raja Langit dan Bumi tauhid yang dalam antara Siti Hajar, dan disitulah Safa Marwa, Safa
Marwah berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari seteguk air untuk putra kesayangan itu. Dan inilah kaum muslimin, ibadah sa'i yang dilaksanakan oleh haji hari ini. Berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan Allah Al-Wahhab Ar-Razak memberi rezeki itu dari sumur Zam-Zam yang ada di samping Ka'bah hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tidak cukup itu ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau selesai melaksanakan tugasnya, kembali lagi ke tempat asalnya. Betapa bahagianya, tugas sudah selesai dan berkumpul lagi dengan keluarga. Tapi kembali Allah menguji dalam suatu mimpi, beliau diperintah menyembelih putra kesayangan itu yang sudah sangat lincah, mendekati remaja. Tapi sembelih. Apakah benar mimpi ini darimu ya Allah? Kata Nabi Ibrahim. Kalau memang ini doa mimpi darimu ya Allah, maka ulangi sekali lagi. Sampai 3 kali mimpi yang sama pun beliau dapatkan. Dan bulatkan tekad dengan bulat yang tekad karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyampaikan cerita ini kepada putra kesayangan itu. Bayangkan kaum muslimin, seorang anak yang masih berusia mendekati remaja disampaikan oleh ayahnya untuk disembelih. Apa katanya? Allah, ya abati, ma tu'maru satajiduni insyaallah minas-shalihin. Lakukan wahai ayah, kalau memang ini perintah dari Allah, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap tahun kita mendengar kisah ini. Lalu ketika pisau yang tajam itu telah mau menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, yang waktu itu masih berbadan kecil itu, kemudian Allah mengganti dengan seekor sembelihan besar yang telah berada di samping kanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berdiri dengan segar bugar di sebelah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hari kemenangan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada hari itu 10 Zulhijjah, hari kemenangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kemenangan seluruh umat manusia dirayakan dengan takbir yang kumandangkan pertama oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagaimana takbir yang kita kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah haji kurban, adalah bagaimana kita melaksanakan apa-apa yang telah dilakukan, sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertanyaannya bagi kita hari ini, kalau kita bertanya kepada kita yang hadir di tempat ini, ataupun saudara-saudara kita semua muslim, siapa yang paling kita cintai dalam hidup kita? Siapa yang paling kita cintai sesungguhnya dalam hidup kita? Kalau ditanya kepada hati kita yang paling dalam kaum muslimin, semua kita pasti juga akan menjawab yang paling kita cintai adalah anak kita. Kenapa? Karena apa yang kita usahakan setiap hari adalah untuk mencari untuk anak kita. Berkuah keringat, bermandikan peluh adalah mencari untuk anak yang kita cintai. Rumah yang kita bangun adalah juga untuk anak kita. Pekerjaan yang susah kita lakukan juga untuk anak kita. Semua karena cinta kepada anak kita. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuktikan kepada Allah bahwa cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada anak itu. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah sebagai lambang cinta jiwa seluruh umat manusia, agar manusia rukuk dan sujud di hadapan Ka'bah itu. Dan kita semua hari ini di seluruh dunia menghadapkan wajahnya untuk menuju Allah yang Esa. Inilah pusat jiwa manusia, inilah pusat alam semesta. Ka'bah tempatnya tawafnya seluruh umat manusia, tempatnya rukuk dan sujudnya seluruh umat manusia, menghadapkan wajahnya untuk menuju kepada Allah yang Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji hari ini di tahun ini, Allah menyediakan untuk kita semua ibadah kurban, dan insya Allah habis salat ini akan kita laksanakan. Dan ini juga membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Harta yang ada hari ini sekiranya berlebih senilai 300 dirham, kita belikan untuk sembelihan kurban, karena membuktikan kepada Allah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau jemaah haji melontar jumrah, melemparkan sifat-sifat setaniah yang ada dalam diri mereka, yang masih bercokol dalam diri mereka, bagi kita yang menyembelih dengan sembelihan kurban hari ini, kita menyembelih sifat-sifat hewaniah yang masih ada di dalam diri kita bersamaan dengan kita menyembelih sembelihan kurban. Tidak cukup kita hanya menyembelih hewan kurban, kita bagi-bagikan dagingnya, tapi inilah yang kita lakukan. Bagaimana kita juga bisa menyembelih sifat-sifat yang masih ada dalam diri kita. Apakah itu sifat sombong, angkuh, egois, lupa diri, dan sifat-sifat kedengkian, hasad, fitnah, yang semuanya itu adalah sifat-sifat setaniah dan sifat-sifat loba, tamak, serakah yang merupakan sifat-sifat hewaniah yang harus kita sembelih hari ini. Sehingga yang tinggal itu dalam diri kita adalah sifat-sifat yang memang kefitrahan kita ketika kita semua telah terbebas dari sifat-sifat setaniah dan hewaniah, sehingga yang muncul ada sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Bahwa kita semua telah pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 99 asma itu, yaitu Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika hati kita telah bersih, tidak ada lagi sifat-sifat setaniah, hewaniah dalam diri kita, yang akan muncul adalah kefitrahan kita. Kefitrahan itu muncul ketika kita tidak ada lagi yang mengotori diri kita. Dan itulah yang muncul sifat-sifat dalam asma Allah, Asmaul Husna. Ketika kita menambahkan menjadi orang yang jujur, karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Mu'min. Kita menjadi orang yang peduli terhadap sesama, karena kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa tidak cukup hanya kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban, dengan bangun di tengah malam, tapi dengan kurban kita membagikan kepada sesama makhluk Allah. Artinya cinta kepada Allah adalah dibuktikan dengan berkhidmat terhadap sesama makhluk Allah dan lingkungan yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Buktinya, sembelihan kurban yang kita sembelih nanti setelah salat ini tidak kita kirim ke langit dagingnya, tapi kita bagikan terhadap sesama kita. Ini membuktikan bahwa cinta kepada Allah tidak hanya persembahan kepada Allah, tapi bagaimana kita berkhidmat kepada sesama makhluk Allah. Cintai istrimu kaum muslimin karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai anakmu karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai keluarga, masyarakat kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai pekerjaan kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita cintai adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdiri sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Bahwa semua adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman kaum muslimin, bahwa kami telah memberikan, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak, kata Allah. Maka dirikan salat dan berkurbanlah. Mari kita lihat betapa pentingnya kurban itu. Allah sandingkan dengan perintah salat. Dirikan salat dan berkurbanlah. Untuk apa? Agar orang-orang yang membencimu menjadi punah, menjadi pupus. Kenapa kaum muslimin? Karena ketika telah berbagi kita sama kita, dan lagi orang yang akan membenci kita.
Karena ketika kita berbagi, ini menggambarkan hati kita yang bersih, hati kita yang ikhlas, hati kita yang ridha terhadap sesama makhluk Allah, terhadap sesama kita sama manusia. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha tahun ini menjadikan momentum yang penting bagi kita semua untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga pada waktunya nanti di 1 Muharram kita betul-betul hijrah menjadi lebih baik lagi. Dia tidak berdiri sendiri. Setelah kita di Idul Fitri kembali kepada fitrah, kemudian kita tingkatkan amal kita, kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita langsung hijrah, berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita akan berjumpa dengan Idul Adha yang akan datang. Maka dari itu sekarang mari kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menempatkan Allah di atas segala-galanya dalam hidup kita. Cinta kita tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan muncul ada siapa yang paling kita cintai. Ketika kita mencintai Allah, maka yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Namun kaum muslimin, ketika engkau mencintai anakmu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan memanggil anak-anakmu yang jauh. Ketika dia ada di Jakarta, engkau akan minta dia pulang. Yang di Bandung, minta dia pulang. Anakmu yang di Batam, pulang. Setelah anak-anak berkumpul di hadapanmu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau panggil satu persatu, engkau lihat wajahnya satu persatu, engkau sebut namanya, dan engkau pulang. Dan semua orang yang ada di situ mengatakan, alhamdulillah, anak-anak yang dari Batam pulang, dari Jakarta pulang, dari Bandung pulang, lain melapeh anak-anak ke sana. Itu bukan kematian yang husnul khotimah. Itu mati dengan nama anaknya, karena mencintai anak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin, kalau cintanya kepada yang lain juga selain dari pihak anak itu, hobi-hobinya, tidak jarang orang yang pulang sebelum mendengar salat wawaw juga, tidak jarang orang yang pulang sebelum dihempaskan balak enam dan lain-lainnya, karena cintanya. Siapa yang paling dicintai? Siapa yang digemari setiap hari dalam hidupnya? Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada tali Allah, gigit dengan geraham kita. Tidak ada yang lain, cinta kita kepada Allah. Ilahi anta maksud, dialah yang kita tuju, tidak ada yang lain. Itulah visi hidup kita, itulah tujuan hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, haji kurban adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari kata qarib, qaraba. Qarib artinya dekat. Semakin banyak pengorbanan kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertekad mulai dari hari ini, bagaimana kita berkorban lebih banyak waktu kita untuk mencintai Allah ketimbang dengan yang lainnya. Amanah kita lakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepulangan kita nanti Allah panggil dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah impian kita semua, itulah visi hidup kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pulang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat ya qadir hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah, segala keagungan milikmu ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Raja langit dan bumi, Engkaulah yang menciptakan kami dari setas air yang hina, Engkau yang menghidupkan kami dan mematikan kami, dan kepadamu lah kami akan kembali semuanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, banyak salah yang kami lakukan dalam hidup kami ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Pada hari yang baik ini, di lapangan ini, dengan atap langit milikmu ya Allah, kami bermunajat kepada mohon ampunanmu ya Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami masih sering sombong ya Allah, kami masih sering membanggakan diri ya Allah, kami masih ego terhadap apa yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersumpah di hadapan-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Ya Allah, kalau selama ini kami sering menangis ya Allah ketika kehilangan anak, anak kami meninggal, orang tua kami meninggal, rumah kami terbakar, jabatan kami pun hilang, dan semua yang Kau ambil ya Allah. Tapi kami tidak pernah menangis kita kehilangan cinta-Mu ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, cintai kami ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati kami adalah cinta tertinggi kepadamu ya Rabb, sebagaimana dibuktikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar yang berlari dari Safa ke Bukit Marwah. Ya Allah, kami akan melaksanakan kurban ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau selama ini kami sering bangga dengan jumlah kurban kami yang banyak ya Allah, jumlah kurban kami yang besar ya Allah. Kami sering membanggakan ya Allah, tapi hari ini kami menyadari ya Allah bahwa berikanlah nilai-nilai terhadap kurban yang kami persembahkan hari ini ya Allah. Kurban yang kami persembahkan adalah bukti kami mencintai-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Tiada yang dapat mencintai kami, tidak dapat menyelamatkan kami kecuali kami yang Kau cintai ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa zinatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najati minar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.